Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Syukur dan syukur tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan kita kali ini. Allah senantiasa masih memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa menikmati Ramadan tahun ini dengan paripurna. Salam dan salawat pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW sebagai uswah dan qudwah kita, sehingga kita tahu mana yang dicontohkan oleh baginda Rasul yang harus kita taati, dan tentunya kita menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan pada siang yang penuh berkah ini kami mengangkat tema tentang filter. Jadi kalau kita belajar di bangku kuliah kita belajar tentang filter. Hampir semua prodi membahas ilmu ini di semester-semester awal. Kenapa filter dibutuhkan? Lebih tepatnya, ayo kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa makna filter itu. Filter adalah alat untuk menyaring atau penyaring penapis. Jadi dalam ilmu elektro, kita misalnya punya frekuensi dari yang rendah sampai tinggi, terus kita mau filter yang tinggi saja yang boleh lewat, maka yang rendah di stop. Begitu juga sebaliknya, jika rendah yang mau dilewatkan, maka yang tinggi di stop. Ada low pass filter, ada high pass filter. Selain dunia elektro, ada juga yang lagi rame sekarang dipakai oleh para mahasiswa atau para penikmat sosial media, filter skincare. Jadi wajah kita, termasuk ini ya, kamera, istilahnya kamera jahat gitu ya, jerawat-jerawat yang ada pada diri kita itu seakan-akan tidak ada, mulus ya, sehingga banyak yang kecewa begitu ketemu langsung di darat, kok nggak seganteng, kok nggak secantik kenyataan. Nah, itu akibat filter ya. Begitu juga di kampus kita, di depan sana ada filter kolam koi. Kolam koi itu awalnya sering mati, sering dikuras karena memang tidak berfungsinya filter dengan benar. Maka begitu direstorasi kolamnya, filternya khususnya, maka ikannya dengan riang gembira bisa membesar, tumbuh sehat dan seterusnya tanpa dikuras, karena fungsi filternya berjalan dengan baik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari 3 contoh filter tadi, menjadi ibroh, menjadi pelajaran, menjadi hikmah bagi kita untuk mengambil sisi
dalam ibadah kita, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Apakah di bulan Ramadan ini sudah menjadi filter bagi kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh, saat kita diajak bicara oleh teman kita untuk bicara sesuatu yang negatif, padahal harusnya yang positif yang keluar dalam lisan kita, apakah diri kita meladeninya atau memfilternya sehingga yang negatif itu nggak kita lewatkan, nggak sempat kita diskusikan? Apakah kita saat melihat sesuatu yang tidak sepantasnya, baik secara fisik di dunia nyata maupun di gadget kita, apakah kita auto skip atau auto filter pada diri kita, dan seterusnya. Intinya filter-filter tadi kalau kita internalisasi dalam diri kita sungguh luar biasa. Karena tanpa ada filter itu, sebagaimana kolam koi di depan sana, dia akan mati. Ekosistem airnya tidak sehat. Apalagi hati kita. Kalau hati kita tidak pernah dipakai filter dalam kehidupan kita sehari-hari, ada teman kita sukses, kita iri. Ada tetangga kita punya sesuatu, kita dengki, dan seterusnya. Tanpa filter-filter yang ada pada hati kita, maka bukan ekosistem airnya yang mati kalau di kolam, sehingga ikannya juga ikut mati, tapi hati kita mati. Begitu hati kita mati, membeku, keras, dan seterusnya, maka jangankan panggilan Allah untuk datang ke majelis taklim, untuk datang ke masjid hanya untuk mendengar nasihat teman kita aja kita acuh tak acuh. Naudzubillahi min dzalik. Karenanya ayo sedikit membahas tentang filter ini lebih detail agar kita paham bahwa memang filter itu betul-betul kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bukan menjadi auto orang baik, auto orang pinter dan seterusnya. Semua butuh proses. Nah, proses itu yang harus kita betul-betul pahami dan tentunya implementasikan. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, fokus kita kali ini biar asosiasinya lebih gampang, visualisasinya lebih mudah, saya bawa ke kolam koi yang ada di depan Perpus D3 ini. Coba kita bayangkan, kolam koi yang kita lihat itu seakan-akan hanya kolam yang ada airnya. Padahal bukan seperti itu. Selain kolam yang terlihat oleh mata kita, yang ada ikan koi tersebut, ada sepertiga dari total air yang mengalir di kolam itu namanya filter. Saya ulangi lagi, sepertiga dari jumlah total. Jadi misalnya kalau 1000 meter kubik gitu ya, paling enggak 300-an ya meter kubik itu adalah filternya, air yang difilter. Sementara kalau yang kita lihat itu adalah penampakan bersihnya, itu kurang lebih 2/3. Itu artinya apa teman-teman? Bapak-bapak, adik-adik yang kami hormati, kalau diri kita tidak menyisakan betul pada diri kita ada part atau bagian
dari filter kehidupan kita, maka tidak ada penyaringan dalam diri ini. Los dol kata anak sekarang, gasken dan seterusnya. Tapi begitu kita menyisakan barang sepertiga saja untuk kita jadikan filter dalam kehidupan kita sehari-hari, yakinlah bahwa itu adalah bagian dari proses yang Allah inginkan. Lalu apa yang terjadi di sepertiga kolam filter itu? Yang pertama adalah filter mekanis. Dicontohkan di situ ada jaring ikan, ada waring, ada spons dan seterusnya. Artinya kotoran-kotoran kasar yang berasal dari kolam inti itu akan disaring di filter mekanis itu. Dan tidak cukup di situ, dilanjut di filter yang kedua, filter biologis namanya. Ada biobol, ada batu apung dan sejenisnya. Dan ini yang menarik, ada bakteri yang tumbuh di filter biologis itu. Buat apa? Bakteri baik ini dialah yang mengurai racun-racun hasil dari kotoran yang dikeluarkan oleh ikan tersebut ataupun sisa makanan yang belum termakan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini pelajaran yang indah sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana memfungsikan sepertiga dari, taruhlah sepertiga ya, meskipun sekali secara kuantitas saya belum membaca terkait dengan hal ini, tapi paling tidak harus kita sisakan betul dalam bagian tubuh kita ini untuk memfilter itu, dan tentunya di dalam hati. Apa itu? Kita harus ada pada penyadaran bahwa diri kita pasti ada hilafnya. Diri kita pasti berbuat salah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Saat turun itulah potensi hilaf kita itu ada. Karena ada potensi hilaf itu ada, maka harus ditumbuhkan kesadaran bahwa saya butuh filter. Saya harus membersihkan kehilafan saya itu, baik yang tidak disengaja, lebih-lebih yang disengaja. Misalnya anak-anak itu bully temannya, itu kan sesuatu yang disengaja. Jadi harus ada kesadaran yang pertama. Karena orang kalau sudah tidak mengakui kehilafan atau kesalahannya, jangankan untuk memperbaiki, untuk minta maaf saja atas kesalahannya tidak akan dilakukan. Tapi begitu dia sadar akan kesalahannya, maka dia dengan keikhlasan yang penuh, dia akan minta maaf tentang kesalahannya itu. Namun tidak berhenti di situ. Tidak hanya cukup berhenti di situ. Apa yang selanjutnya? Begitu ada kesadaran kesalahan yang ada pada dirinya, maka yang dilakukan yang kedua adalah filter mekanis dalam kita. Apa itu? Di antaranya adalah saat kita mendengar sesuatu yang negatif, telinga kita, meskipun gak harus kita tutup, harus kita langsung alihkan kepada yang lain. Atau bahkan kita menghindar dari apa-apa yang kita dengar yang negatif itu. Saat mata kita melihat sesuatu yang negatif, kita alihkan atau kita pejamkan mata kita dari sesuatu yang negatif itu. Dan panca indera yang lain, itulah filter mekanis kita. Dan itu semua dalam kendali kita. Kalau diri kita bisa mengendalikan filter mekanis ini, maka filter biologisnya gak terlalu berat. Apa filter biologisnya di dalam tubuh manusia? Itu tidak lain adalah hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kami hormati dan cintai, momentum Ramadan
Sekali lagi, momentum Ramadan ini mumpung meskipun tinggal 1, 2, 3 hari ke depan, kita optimalkan dalam filter kita. Karena disinilah filter biologis itu betul-betul terasa. Kalau di air itu adalah bakteri baik, yang di sini adalah penghapus dosa, ya, yang aktif. Saat kita sholat, kita ruku, kita sujud, saat wajah kita bersentuhan dengan tempat sujud kita, hakikatnya adalah kita memfilterkan diri kita, bahwa diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, pangkat, kekayaan, apapun titel-titel kita yang berada pada diri kita, yang melekat pada diri kita, digroundkan. Kita groundkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nolkan. Karena hakikatnya hanya Allah yang Maha Besar. Tidak bisa atau tidak boleh kita sombongkan diri kita ini. Itu bagian dari filter kita. Filter dari kesombongan dan kepongahan. Filter yang kedua dalam ibadah-ibadah kita adalah, khususnya di bulan Ramadan, adalah puasa-puasa kita. Kita seringkali mungkin uang ada, rezeki ada, makanan yang kita sukai tinggal kita pencet-pencet dalam gadget kita, tinggal nunggu di kantor atau di rumah kita. Sampai berlebihan sehingga mubazir dan seterusnya. Naudzubillah. Puasa ini adalah memfilter ketamakan-ketamakan kita itu. Baik yang diri kita yang punya untuk membelinya, maupun yang enggak punya sehingga dia mencari sesuatu agar bisa mempunyai. Puasa kita yang sudah mendekati akhir, sekali lagi, insya Allah akan membawa perubahan pada kita terkait dengan bab filter keserakahan kita, ketamakan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa ada zakat fitrah minimal yang harus kita keluarkan di bulan Ramadan, maksimum di sebelum sholat Id nanti. Ada juga zakat mal. Yang harus kita keluarkan sesuai nisabnya. Disitulah filter kekayaan kita, pembersihan harta kita. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan, bukan milik kita semuanya. Kalaupun itu milik kita, hakikatnya adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarkanlah, atau Allah yang akan mengambil semua itu, harta kita itu, dengan caranya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya, kalau diri kita memahami konsep filter ini, dan filter ini bukan berarti terus ditinggal begitu kita menjadi orang baik. Misalnya kolam itu misalnya, oh sudah bagus kolamnya, gak perlu filter lagi. Apa yang terjadi kira-kira? Maka kolam itu akan kotor lagi. Tidak ada katanya filter itu hanya dipakai, hanya membersihkan habis itu ditinggal. Tidak. Filter itu adalah continuous. Dia senantiasa dibutuhkan setiap saat. Sama seperti kita. Hati kita senantiasa kita pakai, harus kita bersihkan setiap saat dengan sholat-sholat kita tadi, dengan puasa-puasa kita, dan dengan zakat atau infak-infak kita. Tidak ada kata berhenti. Kalau saya atau kita sudah menjadi orang baik, nggak perlu lagi beramal-amal yang lainnya. Dan Allah mengingatkan kepada kita di surat As-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u mala wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Ini mukadimahnya ayat ini diantaranya adalah gak ada nepotisme, gak ada sogok menyogok harta Anda, kita, kekayaan kita, atau bahkan anak kita yang punya jabatan setinggi apapun itu.
tidak akan ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah super kaya, Allah super kuasa dan seterusnya. Namun apa yang Allah kehendaki? Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih tadi karena proses filterisasi yang berjalan. Dan terakhir Allah berfirman juga dalam surat Al-Fajr, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki rabbi mahdiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, ya, pendeknya langsung masuklah ke dalam jannah. Allahu Akbar. Marilah kita semua sambut Ramadan kita yang sudah mendekati ini. Masih ada malam 27, 28, 29, 30 ke depan. Kita optimalkan, bukan hanya di malam-malamnya, juga meskipun di hari-hari efektif ini juga dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.